Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, saya minta tolong Rizky untuk dipimpin berdoa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Baik, saya absen dulu yang hari ini berangkat. Nabila, Kanaya, Aisyah, Alif, Fahri, Alvin, Jeffrey, Aska, Anissa, Karisa, Salsa, Diva, Vita, Ana, Aira, Akila, Dwi, Hafsa. Baik, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Nah, lanjut. Baik, anak-anak diperhatikan dahulu ya. Nah, di sini kita akan melakukan persepsi dahulu. Nah, dari minggu yang sudah kita lalui, nah, kita belajar tentang apa kemarin? Tentang sholat Jumat. Coba di sini siapa yang masih ingat apa itu yang kalian ketahui tentang sholat Jumat? Siapa yang tahu? Yo, coba. Nah, coba ditunjuk Jerry, siapa yang tahu? Apa Jeffrey? Sholat Jumat itu apa? Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, sholat Jumat khususnya yang laki-laki, berapa rakaat? 2. Nah, coba hukumnya melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki itu apa? Wajib. Kalau tidak mengikuti sholat Jumat, hukumnya apa? Nah, berdosa. Kalau nggak ikut sholat Jumat, maka dia wajib melaksanakan apa? Sholat duhur sendiri. Kalau sudah ikut sholat Jumat, berarti sudah tidak ikut sholat duhur. Oke. Baik. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik yang akan mengantarkan kalian menuju pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa saja yang membatalkan sholat? Apa? Yang membatalkan itu apa? Ya, kentut. Terus apa lagi? Makan, sholat sambil makan, ngemut permen. Sambil gojek, apa lagi? Yang membatalkan sholat itu apa? Apa? Nah, ya, apa? Coba kelompoknya Jeffrey yang membatalkan sholat itu apa? Apa? Bilal? Yang membatalkan sholat apa? Ya, sholatnya disambil gojek itu berarti sholatnya juga jadi batal. Yang kedua, mengapa sebelum sholat itu harus wudhu dulu? Kenapa? Kalian tuh kalau sholat kok harus wudhu tuh kenapa? Ya, pintar, membersihkan hadas kecil dan besar. Ada lagi? Apa Nabila?
Ya, biar sholatnya khusyuk. Coba nek kalian sholat kok belum wudhu, kira-kira tenang nggak? Tidak, pasti masih kepikiran tadi aku udah wudhu apa belum ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang mendasar untuk mengantarkan kalian pada pembelajaran. Nah, ini di sini ada dua tujuan. Ketika kita nanti sudah selesai mempelajari, nah mempelajari apa yang harus kita pelajari hari ini yaitu mempraktikkan sholat duha. Nah, di sini ada dua tujuannya yaitu dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat duha dengan baik. Jadi ketentuannya itu apa? Pertama, kalian memperhatikan waktunya. Yang kedua, tata caranya bagaimana. Nah, sholat duha yang benar dan khusyuk itu yang bagaimana. Yang kedua, kalian bisa mempraktikkan sholat duha. Kira-kira bisa? Bisa? Bisa. Nah. Sebelumnya di sini Bu Guru mau tanya, sudah pernahkah kalian sholat duha? Sudah. Di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Kalau di rumah? Ada yang sholat, ada yang tidak. Coba dari sholat duha siapa yang sudah bisa melafalkan niatnya? Sudah bisa belum? Nah, kalau ada yang belum bisa, mari kita simak video ini. Sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Bacaan niat sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, baik, dari yang sudah kalian lihat, kalian amati dalam video tadi, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, apa Nabila? Berapa rakaat sholat? Oh iya, tadi ini berapa berarti? 2 rakaat. Sholat duha itu paling sedikit berapa rakaat? 2. Paling banyak berapa? Nah, pinter. Bacaan niat sholat duha. Baik, di sini kita lanjutkan. Kita akan melaksanakan yang namanya proyek atau kegiatan yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelumnya Bu Guru akan membagi kelompok. Nah, di sini Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dari kelompoknya Fahri. Nah, kelompok 2 dari kelompoknya Jeffrey. Kelompok 3 dari kelompoknya Meisha. Kelompok 4 dari kelompoknya Aira. Nah, nanti kalian akan saling bekerja sama untuk mengerjakan proyeknya, yaitu mengerjakan sholat duha. Kalian nanti akan mempraktikannya. Nah, jadi nanti alurnya seperti ini. Dengarkan dulu. Kalian nanti akan melaksanakan sholat duhanya per kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, per kelompok nanti kalian saling menyimak.
Nah, bacaannya dari awal niatnya, dari A sampai akhir. Nanti bagaimana doanya. Nah, terus setelah itu kalian salah satu dari kelompoknya kalian ada yang membawa handphone untuk merekam. Misalnya kelompok 1 sedang praktik. Nah, nanti kelompok 2 ada yang memvideokan. Nah, baik, dengarkan. Akan saya sampaikan aturan yang harus kalian taati ketika melaksanakan proyek atau mempraktikkan sholat duha. Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, apa yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti aturannya kalian per kelompok saling bekerja sama. Nah, jadi tidak usah melihat kelompok yang lain. Nah, fokus dengan kelompok kalian. Nah, ini Bu Guru bagikan dulu. Dengarkan dulu, nanti kalian saya beri waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di situ. Nanti ketika saya bilang, nah waktunya sudah selesai berarti tugasnya dikumpulkan. Silakan bekerja sama untuk mengerjakan proyeknya. Nah, ingat dilihat waktunya kalian harus selesai dalam berapa menit. Silakan dikerjakan. Yang itu. Yang mana? Ayo saling bekerja sama. Nah, ini ke sini. Nah, mikirnya bareng. Di situ ada berapa? 5 soal. Nah, ditulis dulu nama kelompoknya. Di sini siapa saja. Nah, tulis dulu. Kelompoknya Jeffrey, ayo saling bekerja sama. Ditulis dulu. Nah, ini nanti buat proyeknya. Yang ini dikerjakan dulu. Enggak, cuma 5 soal saja. Baik. Dikasih nama kelompok dulu yang atasnya sini. Nah, tulis dulu. Ya, kelompok 3. Nah, sudah ditulis nama kelompoknya belum? Nah, sini aja ya, tulis. Nulisnya di nanti buat proyek. Praktiknya yang dikerjakan itu dulu. Baik, anak-anak, setelah ini kalian akan langsung masuk pada proyek. Nah, sebelumnya saya beri rambu-rambu dulu. Apa yang harus kalian kerjakan ketika nanti melaksanakan sholat duha. Pada lembar kerja yang sudah saya bagikan tadi, yang ini, yang ada tulisannya LKPD. Nah, ada di sini panduan bacaan sholat. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini urutannya dari bacaan, niatnya seperti apa, sampai urutan terakhir, salam. Nah, di sini ada semua. Nanti kalian bisa saling menyimak siapa yang belum bisa, siapa yang sudah bisa. Jadi kalian saling bekerja sama. Nah, jadi ada yang mengajari, saya sudah bisa, saya belum. Nah, nanti kalian saling bekerja sama. Nah, jadi per kelompok 1, 2, 3, sampai 4 kalian semua bekerja sama. Nanti kalian prakteknya juga akan per kelompok. Nah, sebelum kalian nanti sholat duha, apa yang harus dilakukan dulu kalau sebelum sholat? Harus wudhu dulu atau bersuci. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai semua dalam mengerjakan proyek, kalian bisa mempresentasikan. Mempresentasikan apa? Berarti yang dipresentasikan adalah praktek sholat duhanya. Nah, nanti kalian bisa
mempraktekkan di depan teman-teman kalian. Sholatnya sudah bagus apa? Belum. Bisa dipahami? Bisa. Oke, langsung. Jadi kelompok 1 sudah lengkap belum? Nah, ya coba. Ya sebelah situ ditulisin nama kelompoknya biar persiapannya untuk melaksanakan sholat duha. Sarungnya mana? Keluarkan mana? Muknanya? Oh iya. Nanti mana sarungnya? Oh iya, taruh sini. Nah, nanti keluarkan sarungmu sama sarungmu juga. Nah, nanti kalian praktek sholat duhanya, kalian sambil membaca panduan yang sudah ada di situ. Nah, nanti per kelompok majunya. Nah, nanti satu sama lain saling membantu. Siapa yang belum bisa, siapa yang sudah bisa, nanti kalian saling bekerja sama. Nah, temennya yang belum bisa nanti diajari, gitu ya. Oke. Baik anak-anak, ini sebelum kalian wudhu, kalian bisa lihat dulu urutan cara berwudhunya dari yang awal. Nah, itu baca niat dulu. Nah, urutan 1 sampai terakhir 8. Nah, kalian praktikan urut ya. Nah, yuk coba. Kalian baca niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul birafil hadasil. Silakan duduk dulu. Baik, tadi sudah melaksanakan wudhu, itu adalah syarat utama ketika kalian akan melaksanakan sholat. Nah, di sini saya meminta untuk kelompoknya dari Jeffrey untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari mempraktikkan sholat duha. Baik, saya beri waktu untuk mempresentasikan. Harap dari kelompok lain memperhatikan dengan tenang. Kalian amati kira-kira sholatnya sudah sesuai dari panduan yang kalian baca tadi apa belum. Silahkan dibaca dari awal, niatnya dulu.
Baik, kelompok selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk mempraktikkan sholat duha. Silahkan dimulai dari awal membaca niat hingga salam. Silahkan. Yuk, baca niat dulu. Yuk. Tahiyatul mubarak. Jika saya bilang ada yang mau penampilan dari kelompoknya Jeffrey atau dari kelompoknya Diva, nanti kalian bilang kira-kira suaranya gimana, gerakannya bagaimana, sudah bagus apa belum gitu. Baik anak-anak,
tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi proyeknya, yaitu mempraktikkan sholat duha. Nah, sekarang waktunya untuk menanggapi dari kelompok yang sudah maju tadi. Coba dari kelompoknya Fahri menanggapi dari kelompok yang sudah maju tadi. Bagaimana tadi komentarnya? Melihat praktik sholatnya. Bagaimana? Kurang khusyuk. Ditandai dengan apa tadi? Dengan ada yang ketawa. Harusnya bagaimana kalau sholat? Harusnya khusyuk. Nah, ini tanggapan dari kelompok 1. Tadi katanya sholatnya kurang khusyuk. Karena apa? Ada yang tertawa. Harusnya sholatnya bagaimana? Yang khusyuk kalau sholat itu. Baik, kelompok 1 sudah mendapat tanggapan. Harusnya sholatnya bisa menjadi lebih baik. Terus dari kelompok selanjutnya ada yang mau menanggapi? Ya, apa? Suaranya kurang keras katanya. Apalagi? Gerakannya ada yang kurang khusyuk. Baik. Harusnya bagaimana kalau sholat itu? Sholat yang khusyuk. Bacaannya sudah benar apa belum tadi? Bacaannya sudah benar, lancar. Urut enggak tadi? Urut. Nah, baik. Dari kelompoknya Aira mengomentari dari kelompok yang sudah maju tadi, menyimpulkan bahwa kalau sholat itu ada yang suaranya masih kurang keras. Harusnya semuanya ikut membaca. Kalau sholat itu harus yang khusyuk, urut dari pertama niat hingga salam. Nah, coba dari yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, kelompoknya siapa kira-kira yang sudah baik? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Jeffrey. Nah, kelompoknya siapa ayo? Nah, baik. Adi dari yang sudah maju tadi. Baik, dari kelompok yang sudah maju dari kelompok 1 hingga 4, semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, dari beberapa kelompok, nah kita dapat menyimpulkan. Nah, kelompoknya yang paling bagus sholatnya sudah 1, bacaannya bagus. Kedua, tidak sambil gojek. Apalagi urutannya juga sudah bagus. Saya minta kelompoknya tadi dari siapa tadi? Dari Jeffrey. Minta tolong perwakilan maju ke sini untuk saya berikan reward. Maju ke depan dulu. Nah, sini dulu. Nah, ini saya berikan perwakilan di Jeffrey, nanti dibagikan ke kelompok. Silakan diterima Jeffrey. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, kelompok tadi. Baik anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan hasil proyek kalian. Nah, di sini kita akan melaksanakan yang namanya refleksi. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Nah, silakan nanti dijawab ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Yang kedua, apakah ada materi yang belum dipahami dari praktek tadi? Sudah paham apa belum? Sudah. Oke. Baik. Sekarang kita simpulkan. Nah, coba dari yang sudah kalian praktekkan tadi, kalian mempraktekkan sholat apa namanya? Sholat duha. Berapa rakaat? 2. Sholat duha itu dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam
7 sampai sebelum duhur. Tadi kalau sholat duha tidak boleh apa? Sambil gojek, harus sholat yang khusyuk. Nah, tadi sebelum kalian sholat duha, apa dulu yang harus dilakukan? Apa? Wudhu atau bersuci dahulu biar tidak ada apa? Kotoran yang menempel. Nah, tata caranya tadi diawali dari apa dulu? Membaca niat sampai terakhir salam, terus membaca apa namanya? Membaca doa sholat duha. Baik. Nah, sekarang didengarkan dahulu. Nah, Bu Guru ingin mengetes apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Nah, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi. Nanti kalian kerjakan. Sudah membawa alat tulis dan handphone untuk mengerjakan? Sudah. Ini saya bagikan. Nah, HP-nya dinyalakan. Ini dikerjakan sambil nyari di HP. Nih. Silakan ditulis nama kelompok terus nyalain HP buat nyari jawabannya. Nih, silakan dikerjakan tulis nama kelompoknya dulu. Nah, baik, anak-anak, silakan dikerjakan lembar evaluasinya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Yuk, silakan dikerjakan saling bekerja sama. Yuk. Nah, yang lain sambil nyari jawabannya. Mana? Sebutkan 3 ketentuan sholat duha yang baik. Yes. Lanjut Bil. Hingga sebelum waktu duhur. Hingga sebelum waktu duhur. Kamu sambil nyari. Satu, dua, dan baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Saya minta untuk mengumpulkan maju ke depan satu perwakilan. Yuk, kelompoknya dari Fahri ke sini. Itu. Enggak apa-apa. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik, saya minta perwakilan kelompok untuk mengumpulkan lembar evaluasinya. Kelompok 1 ke sini. Kelompok 2 bawah sini, Jeffrey. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Enggak apa-apa. Baik, sudah selesai semua ya. Coba kita koreksi bersama. Coba yang pertama, kita jawab yang nomor 1. Yang nomor 1, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang sholat duha tadi? Sholat yang dikerjakan pada waktu pagi dari pukul 7 sampai sebelum waktu duhur. Yang kedua,
Ketentuan sholat duha tadi apa? Kalau sholat harus apa dulu? Wudhu. Terus apa? Harus khusyuk. Tidak boleh sambil gojek. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Dari bacaannya urut dari awal hingga akhir. Coba yang ketiga, tadi apa? Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan sholat duha. Apa tadi? Buang angin, buang air kecil, apalagi buang air besar, apalagi. Nah, terus apa lagi? Sholatnya tidak khusyuk. Nah, ini. Jadi kita bisa tarik kesimpulan yang ini tadi ya, dari tata caranya awal hingga akhir. Maka sholatnya yang dilaksanakan harus dengan baik. Nah, baik anak-anak, kita evaluasi dari kegiatan yang sudah kalian kerjakan ini tadi. Coba dari masing-masing kelompok silahkan memberikan komentarnya. Kalau sholat tadi tidak boleh apa? Gojek. Terus apa? Tidak boleh sambil ngobrol, ketawa-ketawa sendiri. Kelompoknya Alvin, coba tadi kalau sholat harus apa? Khusyuk, apalagi tidak boleh sambil tengok. Nah, kalau sholat sudah khusyuk, Allahu Akbar, tidak usah hiraukan kanan kiri yang membuat kalian tertawa. Yang membuat kalian tertawa itu berarti godaan dari setan. Nah, ini sekarang sudah tahu ya. Saya perhatikan. Nah, dari sekarang sudah mengetahui kalau sholat itu tidak boleh sambil gojek, sholatnya yang khusyuk. Nah, ini evaluasi yang bisa kita laksanakan. Nah, kalau sholat tidak boleh sambil gojek. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian hebat, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mempraktekkan sholat duha dengan baik dan benar. Saya harap kalian bisa melaksanakannya setiap hari. Nah, supaya apa? Kalian bisa mengamalkan bagaimana sholat yang baik. Baik. Di minggu yang akan datang, minggu depan, kita akan mempelajari tentang sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah apa? Tahajud. Nah, kita akan mempelajari. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan beberapa pesan moral yang bisa kalian laksanakan. Yang pertama, kalian harus berbakti kepada siapa? Orang tua. Kepada guru juga enggak? Ya, kalau di kelas bagaimana? Harus yang antang manut sama Pak Guru, Bu Guru. Jadi anak yang bertanggung jawab. Baik. Nah, saya minta tolong Jeffrey untuk memimpin doa sebelum pulang. Wal asri innal insana lafi. Saya ucapkan kepada kalian semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.